A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus membawa kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan waktu-waktu yang semakin mendekat semakin meningkatkan ya Ibu semangat kita untuk mengisi Ramadan dengan amal yang sebaik-baiknya, karena itu adalah waktu yang diberikan kepada umat ya, tidak sekedar untuk memperbaiki tapi untuk merubah garis-garis kehidupan. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita sudah sampaikan ya tentang motivasi imaniyah sebagai landasan untuk beramal. Karena Allah ingatkan kepada kita melalui ya sistem yang Allah buat ya, kita diberhentikan sejenak di bulan Rajab ya untuk mengingat hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, agar kita tidak mengalami kekecewaan atau bahkan kerusakan. Di bulan Rajab sekali lagi kita diingatkan untuk kembali fokus ya, Fokus pada apa? Pada perintah. Fokus untuk mempersiapkan kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya. Orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk kembali mempersiapkan masa depan ya. Wattaqullah, takutlah kepada Allah karena sesungguhnya Allah tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan. Nah, untuk itu, untuk sedikit membedah, kemarin kita sampaikan bahwa untuk memperbaiki kualitas ya amal kita, maka dilandasi dengan keimanan. Keimanan itu konsentrasi pada perintah dan kemudian berusaha menahan diri atau menghilangkan larangan. Karena ketika kemudian kita berbuat baik sambil melakukan larangan-larangan, itu akan mengurangi nilai atau bahkan menghapusnya ya. Untuk itu hal yang perlu kemudian dijaga, ulama juga sudah menyampaikan kepada kita amal-amal ya yang perlu dijaga itu sebelum subuh, setelah subuh, sebelum maghrib, sesudah maghrib. Kenapa? Karena amal-amal itu adalah amal-amal yang akan menjaga dan menentukan nilai. Kalau kita itu termasuk orang yang kalau sore hari kan memang sudah pada capek gitu. Kemudian emosinya naik sampai kita bahkan selalu marah pada sore hari, itu menjadi bagian penting ya. Kenapa? Karena setan itu di sore hari dia akan mencari semaksimal mungkin tambahan-tambahan godaan ya yang akan disetorkan ya, dilaporkan. Kalau kemudian ternyata godaannya sedikit, dia akan dimatikan, digantikan dengan setan-setan yang punya kekuatan yang baru ya. Nah, makanya ulama juga mengajarkan kita ada pengajian sore ya. Maka sekali lagi sekarang kalau pengajian-pengajian itu baca surah bareng aja Bu, nek tilawah ngono ki ya lagu-lagu ndadak di ora do dirungokke dan sebagainya. Kalau bareng itu minimal ya tadi memberikan bekal pada kita untuk menyampaikan nilai-nilai yang lebih. Nah, kemudian habis maghrib itu ya kita tambah kesel. Sementara setan punya kekuatan yang baru untuk memulai hari. Nah, itu maka ulama mau peringatkan kepada kita tentang titik-titik amal. Nah, ibu-ibu, kemarin kita sudah berbicara tentang
landasan imaniyah dan larangan-larangannya. Sekarang saya akan berbicara tentang optimis dalam beramal ya. Kemarin juga sudah saya singgung sedikit bahwa setelah kita melandaskan iman, amal itu harus optimis ya, optimis. Yaitu selalu mengharapkan hasil yang lebih baik ya. Bahasa Qur'annya khairul laka minal ula ya. Yaitu akhir itu lebih baik dari permulaan, itu rumus. Jadi besok itu harus lebih baik. Khairul laka minal ula, itu di surat Ad-Duha ya. Itu dikatakan bahwa pastikan perjalanan kamu itu akhirnya lebih baik terus gitu ya. Hari-hari yang dilalui kemudian menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kita menyiapkan optimisme kita ya di dalam beramal? Yang pertama, menumbuhkan harapan dengan doa. Menumbuhkan harapan. Jadi mempunyai banyak tumbuhan. Tumbuh itu keinginan yang baik. Tomak itu keinginan tentang dunia. Ya, maka kalau kemudian keinginan yang baiknya banyak disebut tumbuhat, meningkatkan harapan-harapan yang baik dengan doa. Kenapa dengan doa? Kenapa dengan doa? Karena akhirat ya, doa itu sesuatu yang pasti dijanjikan ya. Makanya kita disuruh habis sholat tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, itu pasti mendapatkan balasan, yaitu dilapangkan dadanya, dilapangkan jiwanya. Nah, kecuali proses pelapangan itu justru kemudian kita tutup dengan aktivitas-aktivitas yang dimurkai oleh Allah ya. Subhanallah terus gemeng misalnya gitu ya. Itu kecuali begitu, tapi itu dijanjikan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kamu mengucap alhamdulillah, maka Allah akan menambahkan nikmat, ya kan? Menambahkan nikmat. Itu pasti. Nah, kalau kita harapan kita itu dunia, ya. Dunia itu sesuatu yang digariskan, Ibu. Masing-masing orang garisnya sendiri-sendiri. Maka ketika kemudian kita berharap, yang penting pokoknya poso itu duit-duit akeh gitu. Tebak hilang kan ya. Macam-macam dunia itu sesuatu yang digariskan ya. Jadi kalau kemudian kita itu konsentrasi pada dunia, maka sering saya sampaikan persiapan Ramadan itu amal ya. Amal. Ojo konsentrasi walaupun boleh, tapi jangan konsentrasi tukumu kena. Tukumu kena anyar sing adem. Malah bareng sholat karo malah ndelok mukenane. Apik tenan ya, tenan aja. Terus kepikiran, apa aku ngedol kayak gini? Malah kan dengan dodolan bareng ya. Apa aku nukok kayak buku gitu. Ya, maka zaman dulu ya, mukena itu pakai moribu, gen kelingan mati. Oh, sekarang jen di mori dunia naik kayak, kok jangan ngono kalau medeni lho, mana medeni? Ya. Lah padahal ketika kita pakai mukena yang bagus, ora gula wae dhewe terganggu, burine barang terganggu. Api ya kok pianyar ngono malah ribut karepe dhewe ya. Jadi Ibu, cobalah kita pelajari dan kita lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Makanya disuruh banyak berdoa, ya disuruh banyak berdoa, ya. Nah, kalau yang gampang ya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, ya. Itu cukup untuk memberikan harapan kepada kita, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam beramal, ya. Jangan nek rumah saku nek ndonga yang tergantung awake dhewe ndak. Akhirat itu kita sudah memberikan sesuatu yang kadang-kadang berada di luar kekuatan kita. Nah, untuk itu menjadi bagian yang harus dilakukan, ya. Satu, menumbuhkan harapan dengan doa. Kemudian yang kedua, memperbagus proses. Ya Bu, memperbagus proses. Jadi makanya sebenarnya itu ya nek mau teliti itu ya, kalau setiap kali kita melakukan sesuatu di awali doa, aku jadi yo selamat ya. Nah, tapi lali kabeh bismillah ya Bu ya. Misalnya makan, Allahumma barik lana fima razaqtana faqina adzabana. Jadi makan itu ragen warak biar kuat untuk beramal lagi. Lah kok malah gelundung. Maka dalam kesehatan saja tidak boleh Bu ya.
bermakan rebahan gitu aja enggak boleh. Tapi kita ya tadi enggak konsentrasi kepada doa-doa kita ya. Nah, itu tadi ya. Memperbagus proses satu bentuk amal ya, bentuk amal. Amal yang akan kita konsentrasikan, diperbagus ya. Di bulan Sya'ban dan Ramadan itu ada 5. Ya, itu maka itu juga mengandung sebuah rumus kalau kamu itu hidupnya itu terhenti. Entah banyak masalah, entah penat, entah terjadi proses yang kurang bagus, mulailah kembali memperbagus 5 hal itu. Karena itu merupakan amal-amal basic ya yang harus dilakukan agar terjadi perubahan yang lebih cepat gitu Bu. Ya. Jadi bentuk amalnya satu sholat. Sholat itu ya fungsinya untuk membersihkan jiwa. Jadi ketika kemudian kita menegakkan sholat itu kudu ngerasake bahwa hal-hal yang kita ingat ya yang di batin itu kemudian muncul kuwi sing apik-apik nek ndak segera dibasuh. Sholat itu loh kan curung basuh bar sholat subhanallah. Untuk apa? Bisa menerima. Bisa menerima Allah itu enggak salah, Allah itu enggak keliru, Allah tidak menganiaya, dihapus, dibusak sitik-sitik. Nah itu saja kita kemudian tidak wis subhanallah bisa menerima, kemudian alhamdulillah jadi tambah nek. Kalau proses itu tidak bisa kita lakukan ya itu. Kalau tidak bersih jiwanya, ya itu nanti tadi dikir tidak bisa naik ke atas itu. Ya, jiwanya harus dibasuh. Kemarin saya ada tamu hari Akad kemarin, full saya 5 kali. Salah satu tamunya itu membahas tentang bagaimana agar mendapatkan jodoh. Saya bilang pastikan jiwanya bersih dulu. Bersih dulu. Ya. Satu, menerima ketetapan. Wis ora sang gremeng, ora sang ngrungokke omongan orang, ya. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah pemberian Robku, karunia Robku untuk mengujiku. Maka kalau kita galau, kita ini ya tasbih dibersihkan dulu. Itu namanya kalau cara kelenike membuka aura. Membuka aura untuk ngenek kayak ini deh. Ya, itu harus bersih, harus bersih. Ya. Makanya saya ada proses orang tidak punya anak sampai kemudian nangis-nangis saya bilang, kamu tuh harus pahami, itu adalah kehendak Allah. Kita itu punya anak belum tentu akan meningkatkan prestasi. Kita tidak punya anak itu belum tentu aib. Yang penting ternyata ujian yang penting itu menerima dulu, menerima. Nah sehingga kemudian kita bisa lanjutkan nanti, ya bisa lanjutkan. Itu sholat. Makanya sholat itu sebentar-sebentar, karena nek suwe-suwe yo malah hanyel itu. Sholat suwe kok malah hanyel ya karena tadi wis aku sholatnya suwe, mocone suwe, itu tuh namanya jiwanya belum bisa menerima ya. Nah, maka di bulan Ramadan tuh sudah dikasih curahan rahmat. Ijik nesu, aku yang memang rodok kandel ya, itu digosok, fiksal. Ya. Kemudian dikit untuk menguatkan garis langit. Ya, sudah sering saya sampaikan dikit itu jaminan, ya, jaminan menguatkan garis langit. Maka kalau ada orang Budiah, saya begini dikitnya apa itu jadi yo yang ngerti jenengan, saya tidak tahu kondisinya. Kalau kemudian kita itu ternyata masih ada apa Bu gelisah, ya tasbih Bu, tasbih dulu sampai itu hilang. Kalau kita ikut kepengen kuat ya Allah untuk mendapatkan nikmat ya hamdalah. Pengen kuat menghadapi segala sesuatu bisa la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah itu gonta-ganti. Untuk apa tadi? Menghapus ya, menghapus. Karena kalau kemudian garis langitnya kuat ya, maka itu kemudian akan menjadi mudah ya. Satu, dia menguatkan garis langit, dua menjemput ya saitorohnya itu, dzikir ya, dzikir. Kemudian sedekah. Ya, sedekah. Sedekah itu disendirikan. Ya, disendirikan babnya. Kenapa?
Karena ternyata untuk bisa berbuat yang lebih banyak itu butuh jalan yang mudah. Butuh jalan yang mudah. Banyak jalan yang sulit itu ada yang kita nggak berani mengeluarkan, eman-eman, wis macam wis dipikir, gue ngei wong ning dalan dipikir ngei apa rek? Dek iki engko dinggo ngopo ngono wis ijo, ya ta, ngono ya. Nah, makanya monggo aja mau kemudian ngasih makanan gitu. Yang penting itu atine lega itu ya. Sedekah itu memberi. Sedekah. Ya, khas sedekah itu khas ya. Sampai diangkat menjadi bagian yang orang sholatnya tegak itu seneng. Bagaimana kita sampai derajat bisa zakat, seneng sedekah, seneng sedekah. Yang namanya seneng itu Bu, ya, itu wis nyiapke. Nah, ini seneng bakso. Nah, agak meh mangkat wae wis mak piar urung tekan bakso nih. Ternyata tekan kono tutup. Nah, ya golek meneh itu seneng. Dua nambah. Orang seneng itu cirinya apa Bu? Nambah ora iso. Orang seneng kok ngicipi sithik ngono kita. Nah, ada yang diet. Wah, saya ora kuat terus nyuwil sithik. Tebek sithik meneh. Wah, gagal iki baleni. Seneng itu cirinya nambah. Ya. Maka kalau kemudian orang, makanya nek jenengan wis maca Ar-Rahman kalau Al-Waqiah di sini baca lagi aja rumangsa rugi bati, Bu. Yo engko ndak baleni wis rasa engko sisan. Ya ora apa-apa ning kene tok ya ora apa-apa wong itu pagi ya. Ning aja ya rugi to, malah rugi. Ya. Ya, jadi nambah kepinginnya nambah. Maka ada orang yang kemudian disahkan oleh Allah dia sangat suka Fatihah. Dia katakan saya kalau baca Fatihah tidak bisa berhenti. Kepinginnya nambah lagi. Ini malah iki ping pira to? Wis urung. Oh, engko nek lali ya wah hitungane pira? Kas mbuh malah mbuh, ya. Itu belum sampai seneng. Orang seneng resek-resek rumah, bar nyapu kepengen ngepel, Bu. Ya. Orang nyapu terus didelok kita wis resek. Ya. Ya, itu seneng ya, Bu ya. Seneng sedekah. Itu sampai oleh Allah dikasih kesempatan untuk bisa zakat. Artinya dimudahkan. Ini kesempatan. Ya. Ojo gur ping pisan ping pindho Allah akan melihat yang namanya seneng itu, Bu. Ya, seneng. Udan nggo payung. Nggone bakso kan nggo payung. Nah, sehingga itu bagian. Kemudian yang keempat memberi. Memberi itu ya apa saja, memberikan senyum, memberikan ilmu, memberikan ya apa saja. Nah, makanya biasanya kalau meh poso itu juga kelingan padusan. Jangan dono ning tubuh Soeharto. Kalau membersihkan rumah, membersihkan barang Ibu, syukur kemudian kita bisa menyalurkan pada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ya itu umum Bu, kabeh ibu-ibu ngono neng RT tuku blender kabeh tuku. Soalnya nek sing tuku 10 gratis siji, ge sijine nggo sapa ya. Engko terus dirasani sijine nggo sapa. Oh itu jek nek sing solasinan. Banyak barang-barang kita bareng ditata ya Allah, agek sadar nek duwe iki ngono ki ya ono ya. Ya enggak apa-apa jenengan tata ora apa-apa, tapi kalau kemudian jenengan punya kesempatan memberi kepada seseorang yang membutuhkan, wow langsung terbuka itu masalah-masalah ya Bu. Ini juga jadi jenengan tuh kalau punya masalah sing gitu ya. Itu faktornya diperhatikan. Faktornya diperhatikan. Nah, sehingga kemudian kita akan bisa mendapatkan pintu yang terbuka karena ternyata itu salah satu hal yang kemudian menutup peluang-peluang kebaikan kita ya ngono kuwi ya. Arep kayak iki maneman sesuk dikek sing suwek kuwi ora ae ya kan gitu. Ya. Maka sampai seneng ada berita apa namanya untuk membantu pengumpulan barang baju bekas. Ngono iki ana sing seneng karena gua sing elek ya. Ana sing seneng kesempatan ngasih sampai di daerah banjir itu dibeli jek anyar iki ono capir iki mesti wonge ayu ngono Bu ngono ayu ya karena amal yang bagus itu disebut jamil dan pengaruhnya itu kepada energi gitu Bu ya malah sing
wis kuek dibuat itu jenengan tidak bisa naik ke langit itu ya. Makanya nanti kalau dikasih kesempatan ngei takjil. Ngei takjil itu ada sekelompok ibu-ibu yang takjil apa usul-usul sing disenengi kabeh gitu ya. Nanti nek ngasih takjil salah satu jaga Bu, salah satu jaga. Wah, dijikodi sih memang sing apik-apik ya. Terus WA ke kelompok alhamdulillah amal kita sudah diterima gitu ya. Malah titip tanggone. Ditukok apa sak karmus pokoke. Ternono ngomong nek sing ngetri aku ngono kan benar. Bayangkan, sekarang banyak sekali takjil yang terbuang-buang. Ya, misalnya begitulah itu kan ketok ngai terus ya walaupun masjidnya juga harus merencanakan yang baik, orang yang memberikan juga merencanakan yang baik. Jadi orang itu malu seneng gitu ya. Itu memberi ya dalam banyak. Kemudian menolak ya. Itu kemarin sudah saya sampaikan bentuk amal itu diingat-ingat Ibu, itu adalah amal yang akan membuka banyak hal dalam proses kehidupan kita. Maka kalau kemudian kita baik-baik saja punya kebiasaan itu, itu hidupnya terbuka lebar terus Bu. Kesempatan-kesempatan kebaikan ya, keberkahan terbuka terus. Tapi kalau ada suatu saat kita itu memang ngono nek ketoke wis ning kurang, mesti akan diberhentikan dengan ujian. Diberhentikan dengan ujian. Ujian yang rumet rasa dipikir gitu ya. Maka ingat, Allah sampaikan di bulan Sa'ban dan kemudian waktu ya, setiap amal itu punya waktu, ya itu tadi harus diperhatikan. Nek meh ngeteri buka bu, aja jam 5:30 wong wis masak kabeh, malah gelo ya apa mbok mau ngomong, malah ngono kuwi kan ra enak. Bar asar ngono lho Bu. Jadi kalau toh sudah masak ada kesempatan memberikan kepada yang lain, rasa sore itu pahalanya tambah kan gitu. Wis kene buka kono dodok-dodok ya. Nek iso dienggo sahur ngono ora iso, malah kasus mana ya gitu ya. Nah, sehingga pada waktunya termasuk dzikir, termasuk itu ya memang harus diatur. Maka Allah curahkan rahmat itu ya agar kita itu merasakan bisa melakukannya ya. Kemudian punya dampak. Amal-amal yang kita lakukan itu dimaksudkan ya, itu punya dampak karakter Bu. Tambahan amal itu karakter ya. Ora bodoh wis ayem duwe apa jenis baju badan orang ngono. Tambahannya itu adalah karakter. Jadi semua tambahan kita beli apa dan lain sebagainya itu ya. Itu kalau kemudian tidak untuk kebaikan ya. Ada itu keluarga muda datang ke saya, ya kan tak subi, ayo kamu di rumah yang belum punya apa ambil. Aku wis tuku kabeh yo Bu lah, tapi ora nek tamu jadi tak pangan dhewe. Astagfirullahaladzim, iso-isone nek tamu ya. Kowe ora tau namu berarti. Akhirnya tak pangan dhewe kabeh. Saya itu gini, oh ya saiki urip ngono. Reno dicepake ora nek tamu akhirnya dientekke dhewe. Ya itu makanya kita itu ijik enom yo aja sing kon mara sing tua, tentu saja kita dekat dengan anak-anak muda ngono lho Bu. Bocah ya nang masjid ngene kok nang nggon aku kan do seneng jenengan ngarep tanggo kuwi ora do teko apa karena tua-tua ngono kuwi meneh wis ora genahane. Ya ora mungkin lah ya mesti luwih enom lah istilahnya kan begitu ya. Nah, jadi dampaknya apa? Ikhlas kembali bahwa seluruh amal kita nanti sesudah Ramadan terkonsentrasi pada perintah cara yang benar dan dilakukan terus-menerus ya. Walaupun tidak sebanyak Ramadan ya, tapi ya tetap baca Quran, malah Qurannya wis disingkir-singkir ke ditotoil. Pas poso kan Quran yang meja, yang cedak kamar tidur, itu Bu. Lah nek wis meh bodo mejane ganti emping, mete, kacang. Quran nih singkirke. Sampai lali tenan, nyingkirke iki sampai lali tenan. Alhamdulillah itu ada surat-surat wirid itu kan sebentar, tetap bisa untuk menyambung gitu ya. Kemudian sabar. Ya memang harus menahan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Nek di jalan ya sempat kembo wirid, bu Fatihah dan lain sebagainya gitu disambung. Ibu disambung yang sabar, menahan diri. Jangan dikira wah bodoh seneng
ketemu keluarga. Sing disiapke kudu sabar, Bu, menahan diri, ora usah melerok, ora usah komentar. Adine teko melerok. Lambine apik-apik. Lah gek teko urung bodo, wis nganggo lambi Cinderella. Nah. Ya. Nah itu bagian-bagian yang perlu kita pahami, sabar, menahan diri untuk tetap berbuat baik. Kemudian tawakal, ya, memperbagus proses. Nah, sekarang percaya pada kemampuan diri. Jadi proses amal itu harus ada, percaya pada kemampuan itu harus ada. Wong memang kalau toh kita tidak bisa baca Quran lancar, ya itu ya berarti wirid. Nek ora Fatihah, jenengan jangan terlalu mengandalkan apa sing dicancepke muni anu Quran murotal. Wis ayem. Sing disiapkan yang Ramadan itu tuku murotal. Penting. Bu malaikat ora mlebu, Bu malaikat wis ngerti mlebu astagfirullah tebake tip ngono metu neh ora. Boleh itu untuk apa namanya? Mengingatkan, tapi yang dinilai adalah lisan. Kenapa? Hanya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan itu yang akan menyalakan aurat. Ya. Jadi boleh monggo, ndak apa-apa. Boleh kayak gitu juga enggak apa-apa ya. Jadi kuwi disetale nek jenengan ra ning omah gitu. Jadi minimal malinge wedi ya. Ora malaikat, ya kan lumayan. Lah nek jenengan ning omah ra sedo maca Quran wis gen dekne karo nyemak boleh karo nyemak. Tebake kene nyemake meneng wae kene. Murotale wis kok wis batas sing mateni sapa rek nek sing mateni ya. Buwe turu ket ngomong. Aku rak turu ya. Aku ki memperhatikan ya ngono kuwi. Ya itu. Kemampuan diri ya. Kenapa? Kenapa bicara tentang kemampuan diri? Karena Sa'ban dan Ramadan itu kita mempersembahkan amal yang terbaik. Jadi harus pakai kemampuan. Ya, Bu. Makanya saya tulis di situ satu realistis. Makanya ketika ada ulama ditanya, Ustadz kalau bacanya masih gerudal gratul boleh untuk Sa'ban dan Ramadan. Jenengan beramal yang terbaik. Jadi nek ra iso, yo Fatihah wae mending timbang grutal gratul. Kenapa? Seluruh amalan di Sa'ban dan Ramadan itu akan dinilai dan nilai itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang, Ibu. Makanya tak suruh realistis. Ya, macane Quran durung lancar, targete khatam ping 3 nyun 1000 kuwi ora realistis gitu. Akhirnya nesu, ya ta? Tak barbar kan gitu. Makanya kita itu disuruh bersyukur, menikmati sehalaman. Kok ijik urung garing, berarti halaman kedua. Ngono, ojo halaman wis nganti. Ngono kuwi bareng kuwi ya. Kita mempersembahkan. Jadi kalau toh jenengan mengambil dikir-dikir yang jenengan suka ndak apa-apa. Jangan sampai terpaku pada target-target yang belum pernah dilaksanakan. TikTok itu Bu, gawe mumet juga kadang-kadang ya. Maca iki, ya aku kok ora ngapal kabeh, ngono ya. Nah, wis kabeh disalin jangan Ibu. Ya. Jadi Sa'ban itu sama Ramadan seluruh amal kita akan dinilai. Jadi pastikan kita mengambil yang terbaik. Makanya sampai tadi kalau memang sudah bagus wiridnya pakai itu enggak. Apakah enggak belajar Quran? Tetap belajar. Belajarnya ya berarti qiraate praiwe ya aja. Arep wisuda bareng ya. Tinggal aja bengok-bengok. Engko lali. Bareng ngelak kelingan. Ya Allah poso tiwas bengok ngono kuwi ya. Ya, jadi itu ini penting banget ini. Karena ibu-ibu itu anggur Ramadan targete ben sok ben uripe enak sugih sing ngandani ngono mone sapa to ya. Iya kan? Nah, Allah itu kepengen ngasih tahu. Biar nanti Ramadan yang akan datang setahun itu sempat serius belajar Quran lagi. Agar apa ya? Agar maksimal.
Ustadz Adi Hidayat tuh Bu, Ustadz Adi Hidayat. Ya, beliau mengatakan saya tidak terima job selama Ramadan. Saya kepengen menunjukkan prestasi ruhiyah saya kepada Allah. Ya. Tapi beliau sudah membuat YouTube Bu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngono, ya kan? Tapi Ustadz Adi Hidayat ya, aku malah mulang terus ya maksudnya. Ya, tapi ya enggak apa-apa, karena saya tadi perkara realistis tadi. Ibu-ibu itu sedang seneng baca Ar-Rahman Al-Waqiah, aku pray, ya kan sakti, ya kan. Nah, sehingga itu menjadi bagian. Memang beda realistisnya itu dengan Ustadz Adi Hidayat beda, ya kan. Maka saya realistis saja. Kalau hari-hari saya masih aktivitas, berarti sehari 3 juz, ya Bu. Nanti 10 hari terakhir, mohon maaf saya off, ya. Saya kepengen bisa sehari 10 juz, ngono realistis Bu. Aku nek ngisi ya. Ada ngisi ke Demang sih, wah orang janda bilang saya suruh ngisi ke Blora, suruh ngisi ke ini. Dan ngomong kau pernah mikir ya itu puasa gitu, tapi dikandani ya angel. Makanya saya bilang saya sudah penuh Bu. Oh iya maaf Bu, dia ngono wae. Angel dikandani angel. Sekali ini saja Bu. Mohon itu sampai kemarin itu loh, saya 5 kali karena mohon ya. Jam 6 sampai jam 7 saya di sini. Kemudian saya di Gayam jam 8 sampai jam 9. Kemudian di Tembalang. Habis duhur ada rombongan tamu dari Solo. Habis asar ada rombongan dari ASN. Ngono yo karena mau mohon Bapak aslinya ya wis kesel ya. Nah, tapi nek Ramadan ya saya enggak bisa begitu. Ya, realistis. Yang terbaik tulis persiapkan. Yo. Oh, nyiap kowe donga sing bawa banget ngono ya, donga apa ya nganti bingung, donga meh buka kowe karo meh sahur ya. Wis dicatat angger pas buka catatan hilang. Jadi itu yang realistis saja. Nek penjenengan itu masih banyak hal-hal yang menggumpal, gampang batin sing elek-elek, ngelihat kepengen begitu dan sebagainya, ya tasbih saja gitu loh Bu, diperbaiki sedikit-sedikit ya. Nah sehingga kemudian yang maksimal, maka yang maksimal. Nek pengen Al-Fatihah ya peng 314, Al-Fatihah peng 1 yo jenenge ya. Nah, itu yang bisa, yang kita bisa dipersembahkan. Kemudian yang kedua, kenapa realistis? Agar kita itu punya perasaan bahagia pada amal yang dilakukan. Nah, sehingga berkembang. Nek enggak realistis, ininya hilang, bahagianya hilang. Tapi misalnya ya di grup, wah ketoke nek khatam sekali ki wis umum ya. Nah, wis mari kita khatam 2 kali. Jawabannya apa Bu? Siap. Tebake agak rong dina. Haid, astagfirullah. Ngene iki lho aku sing marake anyel. Terus gimana nanti nek ndak khatam, apa kata dunia ya? Kita tuh ndak enak terus orang aktif di grup dan sebagainya kayak gitu nyuwun sewu ya Bu, itu kurang bagus ya. Karena nanti akhirnya kita tidak mencapai walaupun karepe memotivasi Ibu. Tetapi yang muncul itu bukan karakter yang baik, kepengen terlihat, kepengen ini, kepengen itu. Angger maca dipotret, Qur'ane dipotret. Dipotret wis terakhir. Qul a'udzu birabbin nas ki dipotret ya. Padahal memang agak pirit trikul kuwi ora rampung. Masya Allah sudah khatam, kan terserah saya ngomentari, salah ngomentari ngono ya Bu. Padahal ini lagi maca, memang salah sing komentar lagi maca al-maksurat. Nah, itu salah siapa coba ya kan? Ribut buang. Jadi ya Bu ya, begitu bahagia, senang. Makanya wah ngelatih kayak gitu lah biasa sekarang saya wis bar sholat tuh ya Allah alhamdulillah diberi kesempatan sholat, coba ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya. Kita sholat ya nek sholat iso apa namanya pada waktu ya iyalah mesti dah diupayakan lah ngono gitu. Bareng ngomong ngono tebak itu telat ngono gitu. Ya jadi bisa kita berzikir. Makanya kalau ulama dulu itu sederhana sekali. Bukan karena tidak bisa, karena pengen menikmati bahagia itu. Penting itu. Ya, 2 rakaat, dia sholat 2 rakaat. Selesai, salam, kemudian kok seger ya Allah, alhamdulillah 2 rakaat. Ya kan? Ya, sholat. Ya Allah, alhamdulillah kan ada
Ada orang sing 2 rakaat wis pusing, wis gliyeng gitu Bu ya. Kok ijik seger, ijik melek, ora kemringet, ngono Bu ya. Kita kadang-kadang nek nganggo HP rumah aku ora tau kemringet. Enggak. Delok HP, telepon ora kemringet. Nek wis jatahi salat. Ada orang yang baca HP karo ngene-ngene. Piye? Oh, heeh, ya ngono ra ono. Nek lagi maca Quran, agak salat, ngono kuwi wis mulai ya ta Bu. Nah, makanya sampai dalam ketetapan itu dikatakan pastikan kamu bahagia. Seneng terhadap amal yang dilakukan. Oh, itu besar sekali. Ya. Maka sampai kita diberi doa cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba mayyuhib wal amala ladzi yubalighuni hubba. Nah, aku tak tambah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabika wa hubba kitabika wa hubba mayyuhibuk wal amala ladzi yubalighuni hubba. Aku ngene-ngene iki jenengan ngerti atine apa? Ya Allah, berilah aku perasaan cinta kepadamu. Cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Cinta kepada amal-amal yang membawa kepada kecintaanmu. Makanya yang untuk emas batangan, oh, langsung rasa diwajai. Tapi bahagia Bu. Ketemu Quran ya, mikir-mikir. Maca saiki bengko ya. Kita kok lemes, mumet, ngono kuwi Bu. Bukan telepon langsung biak. Ternyata tidak mudah, maka ujiannya di sana itu. Suruh bahagia, makanya saya sampaikan, cobalah ambil amal-amal yang memang kita bisa, kita suka, terus berdoa kepada Allah agar kita menjadi senang, Kowe kok rumah sakit amalmu kayak banget, kok kowe wingi nggone pengajian diterangke ngono, makane rasa ngaji. Aku mbiyen tau ngono mumet terus ora ngaji ben ora kakean tugas ngono, piye? Mumet tenan. Itu kalau tidak bahagia Ibu, tidak berkembang. Makanya kalau amal-amal kita tidak berkembang itu karena kita tidak bahagia dengan itu. Baca Quran misalnya. Ya. Ket biyen sedina saayat kuwi katame kapan ya. Gitu. Itu makanya saya sampaikan untuk bahagia itu butuh proses. Baca 1 halaman. Dimulai sekarang aja pas poso ya, dimulai sekarang baca 1 halaman ya. Isi abot, dibaleni diulang terus. Sampai kita ya, 3 kali, 4 kali, apalagi 10 kali lancar, lebih lancar. Nanti pada berikutnya enggak usah begitu sudah. Kok ada orang begini. Saya tidak bisa membuktikan, tapi saya juga tidak tanya. Budia, saya itu kan belum bisa baca Quran. Tapi waktu dikasih wirid Budia, alhamdulillah langsung lancar. Menang aku rawani komentar. Bisa carane lancar. Karena saya berdoa, oh ya barokallah aku wis ngono tok. Aku ya rawani ngecek. Engko ndak piye lho maksudku. Nah, itu proses itu tidak bisa begitu. Enggak mungkin. Kita enggak belajar kemudian bisa, apalagi masalah syar'i. Ya, jadi tadi kemudian kita disuruh agar berkembang. Jadi Ibu, kalau ada amal yang tidak berkembang, itu jenengan belum salah. Sedekah, ya. Pol-pole ya, naik pengajian ping 5 ya 10.000, wis mancet juga tahun piro ya, tidak berkembang. Itu artinya jenengan belum senang sedekah. Nah, sehingga resikonya ya tadi tidak dibuka ya. Senang sedekah itu senang ya. Nah, kemudian yang ketiga, menyebarkan kebahagiaan. Nah, menyebarkan kebahagiaan itu bisa ngajak, bisa memberitahu atau memberikan contoh. Ada orang itu ya, itu ikut majelis ya karena ndelok koncoke rumah saku kowe saiki kok seneng to ketoke kok seneng lho, aku mbok tak melu gitu. Lah wong kita itu majelis dikongkon, diajak, ya ta, diajak, nek dihampiri rak mangkat. Nah ngono ta. Itu dan kowe saiki melu majelis dihampiri ra enak ya, mangkat. Alhamdulillah ya, aku ra diajak, aku ya bingung.
Pas kowe mangkat kita aku bingung. Lah iki, bar iki aku sing diajak, ngono malah lah iki. Ya kan? Nah, itu energi, Bu. Itu energi. Energi positif itu didapat dari tadi. Kita bahagia. Ya. Sehingga kemudian orang itu kepengen menjadi baik. Gitu ya. Maka yang namanya kebaikan itu, Bu, harus disiar. Jadi nyun sewu saya kalau nyetak kenapa foto saya. Ya. Itu harus disiarkan. Kenapa? Agar orang tahu. Agar akhirnya masyarakat melakukan. Mak Surat itu, ada ibu yang tanya, Bu Diah, saya itu kemarin di bandara ketemu ibu-ibu. Ternyata baca Mak Surat juga. Berarti itu orang ngaji ya, Bu? Aku ngono iya kan? Nah, itu namanya mengarus utamakan. Ya, jadi ketika kemudian orang itu senang dan memang senang jaminannya lebih gede. Nah, sehingga kemudian sampai tadi menjadikan ya, kalau dalam bahasa baca Quran ya, ada beberapa anak saya itu yang baca Qurannya sudah mengalir. Mengalir itu membawa energi. Kalau dia baca, itu yang lainnya ikut baca. Nah, saya yang di masjid itu suka kalau baca Quran, dia itu muter-muter. Apalagi kalau adiknya masih tidur, dia duduk di tempat tidur yang pojok gitu ya. Dia baca di enggak ngapa-ngapa, dia baca. Terus tangi itu. Terus tangi. Ambil minum, terus ngapain dan sebagainya, ngalir. Walaupun ada yang tidak, makanya ibu-ibu kalau baca Quran atau wirid keras dan anaknya krungu, tapi tetap turu gitu ya, itu energinya belum mengalir. Ya, belum mengalir. Maka tadi menyebarkan kebahagiaan. Walaupun caranya macam-macam, sudah saya sampaikan, ada teman di Gunung Pati itu yang, Bu Dia, saya kalau manggil untuk wirid kok rasanya tidak enak ya, Bu. Saya tak manggil untuk makan mie ayam bersama. Sebelumnya baca Ar-Rahman dan Al-Waqiah, terus diterangke, dibacakan faedah. Bu, kok cuman sebentar, besok ditambah, Bu. Gitu. Besok terus ya, Bu. Sing usul ki mbuh karpe karo mie ayamnya apa wirite tak. Tapi yang jelas usulnya begitu ya kan. Gitu. Maka Ramadan itu, Ramadan sudah saya sampaikan, cobalah gerakan lingkungan apa sing ning gone bar subuh arep mulai maca Ar-Rahman Al-Waqiah itu terima kasih sekali walaupun berniro terima kasih sekali. Karena selama Ramadan itu kemudian ternyata mendapatkan bagian yang besar. Ya, gitu. Ya, terus apa nek maghrib kan tidak mungkin ya, nek maghrib tidak mungkin. Yang bisa dicapai juga siang habis duhur ya, baca surah Luqman. Itu 3 halaman, 4 halaman. 4 halaman. Ya, 4 halaman. Ya. Nah, itu terus kemudian berdoa, Ibu, kita berdoa dan sebagainya. Itu namanya mensiarkan. Orang jadi ngerti. Terima kasih ya, aku agak ngerti loh. Nek kan kayak begini tuh begini begitu. Itu jenengan jadi sebab kebaikan yang banyak. Termasuk Fatihah. Karena nasihati Fatihah itu gampang, buka bewang iso, ya. Bewang iso. Makanya Fatihah juga ditempatkan ya di subuh dan maghrib. Karena apa? Itu tempat setan bertugas itu, ya. Tempat setan. Sampai dikatakan begini. Fatihah itu apa namanya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau aku harus mentafsirkan Fatihah, itu bukunya banyak sekali, sampai unta pun tidak akan bisa membawa. Kenapa di kalimatnya unta? Unta itu abot, bawaannya itu berat, itu enggak bisa, saking dalamnya. Maka kalau kamu ada sesuatu, mau membangkitkan niat, mau merubah suasana, yang paling gampang itu Fatihah, sampai senang. Sampai orang lain pun akhirnya, terima kasih ya aku, saya alhamdulillah, aku rodok rileks, rodok aman, rodok ini kan apa? Fatihah. Karena Fatihah. Nah, jadi tadi menyebarkan, yaitu majelis, gawe dia, apa-apa loro, telu dan sebagainya. Tonggone rasa ngenteni bestine kesuwen, Bu. Ya. Omahe pedurungan, bestine kono Banyumane, ngono ki ya. Kuwi perjalanan rono tok kuwi, Ar-Rahman mbek Al-Waqiah wis bar. Ya. Dan lagi satu saya ingatkan, amalan yang ditujukan kepada keluarga, tetangga dan kerabat itu bisa dipakai untuk tawasul.
Ya Allah, alhamdulillah diberi kesempatan kok. Tanggone gelem wis bersyukur ya. Rasa ya tanggoku ya gelem tau napa, mosok dijak ra gelem ngono tak kei gula, kadang minyak, masa ra gelem rasa ngono ya. Wis bersyukur saja ada yang mau. Nah, syaratnya ya tadi jenengan itu memang bahagia. Jangan ada bersitan perasaan biar orang tahu kalau aku tuh wiridnya begini, oh itu nanti enggak ngefek itu ya. Jadi memang harus menjaga diri. Wong saya bilang sama anak-anak, saya kasih hadiah ketika khatam 3 kali itu saja. Ada yang nanya, loh Mi nanti nek niatnya dapat uang terus piye? Kamu nek niat dapat uang, uangnya ndak turun dikandani. Jangan sekali-kali ya. Ya, nanti Umi enggak dikasih rezeki untuk ngasih kamu. Ngono rak wani, dan kalau dikira kok. Ya, jadi ini penting. Ya. Kemudian yang selanjutnya mampu bertahan ketika masa sulit. Nah itu. Yang dimaksudkan orang yang optimis itu salah satunya adalah mampu bertahan ketika masa sulit. Masa sulit itu yo sakit, radang, ya alon-alon aja bengong-bengong tambah loro. Orang saya nek radang suaranya hilang itu aja. Ibu jangan banyak bicara ya Bu, jangan banyak bicara. Terus nyatet ya kan. Ya, suaranya pelan-pelan. Baca Quran itu suaranya pelan-pelan. Kalau terasa sakit diturunin ya. Tetapi kalau masih bisa bersuara jangan dibatin. Masih bisa bersuara tuh umi. Bismillah. Baca gitu. Ada suaranya. Karena itu berpengaruh pada telinga yang kemudian masuk ke dalam. Nah kecuali ada hal yang merusak, termasuk di luar. Merusak kita pas ngaji atau di luar, ngono kan. Jak omong bareng, Bu, ini jam berapa? Jam setengah. Walaupun itu tidak apa-apa ibu-ibu, cuma akhirnya merusak orang yang lihat, merusak perasaan kita. Nah, untuk hal yang kemudian merusak, boleh kemudian dibaca di hati atau pakai masker. Ya, nah masker kan diumami, saya pilih pakai masker timbang dalam hati. Dalam hati itu sekali ya, pakai masker. Ya, contohnya apa? Nunggu di rumah sakit, gitu ya. Bu boleh nunggu di rumah sakit tuh pakai baca Quran sebenarnya boleh. Tapi ya tadi, petok maca Quran ngono kok yo ora penak gitu ya Bu ya. Nah, maka bagus kemudian wirid gitu loh. Masalahnya mengamankan. Ya mengamankan. Nanti ketika masa sulit kita dari itu masa sulit termasuk Bu dia saya nganter anak kemudian kentut itu boleh wirid apa tidak misalnya begitu tuh. Ya kadang-kadang kita tuh ya kalau ada itu kan menyesuaikan tempat. Ada adabnya pakai apa menutup aurat yang rapi menghadap kiblat. Kalau banjir Bu ngono tekone ngene. Ya berarti berlaku ada banjir. Banjir kali kok karo tetep ini enggak bisa. Safar berlaku adab safar. Adab safar itu kalau di tengah-tengah kecuali sholat. Berarti kalau safar sholat kentut enggak apa-apa Bu. Gimana nggak pertanyaan aneh-aneh gitu. Ada yang di rumah masih dia sakit, ada tanya dia sakit, dia di rumah itu saya pakai tayamum ya atau pakai air. Saya bilang, Mbak disesuaikan saja. Orang yang sakit itu kan punya kemudahan. Kalau mau pakai air dan tidak mempengaruhi sakitnya, misalnya dia tidak demam gitu ya, monggo aja enggak apa-apa, enggak usah ruwet-ruwet gitu ya. Enggak usah ruwet. Neng nek mau tayamum juga boleh gitu ya Bu. Tayamum itu ora kayak wudu lho Bu. Apa digosoki terus berdebu kabeh gitu kan. Baru kuwi gatel ra sida salat lah wis ya. Jadi masa yang sulit itu tetap akan berlaku ya, tetap. Maka kemarin seperti orang yang kemudian kehilangan suaminya, sudah tidak bisa berpikir dan lain sebagainya, nggak bisa baca Quran, nggak bisa itu, ya berarti tasbih sebisanya.
Kalau toh kemudian angger kelingan nangis, kemudian harus memanggil Allah, ya panggil aja Allah. Pokoknya masa sulit itu tidak menghilangkan amal. Tetapi dia tetap bisa. Nah, kalau orang di masa sulit saja masih bisa beramal, itu ya memang urutan itu memang sudah dilaksanakan dengan baik. Gitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, mengambil pelajaran dan hikmah dari orang lain. Nah, ini orang sekarang dia sulit. Orang sekarang itu ora pati percaya mbek wong. Nah, wis. Meneh padha-padha kancane ngaji. Aku rugi nek niru ndekne, mending wae langsung niru Budian. Ngono padahal cedake mbek kancane ya. Kita tuh belajar dari orang yang tidak pernah sama sekali kemudian menjadi bisa ya. Belajar ya. Ada kelompok ya, ada itu dia ndak mau diajari ngaji kecuali langsung dari Rasul. Ini ngajarin piye ya kan? Ada Bu kelompok yang kayak gitu itu. Atau keturunannya. Nah aku ya mau aku ya tak ngene kayak apa aku ya tak ngono wae ngape. Jadi bang tipe itu dia bilang gitu. Dia di Masjid Agung. Tiba-tiba itu ada yang menutupi seperti awan. Ya yang di luar tiba-tiba gelap. Apa itu? Sayap malaikat, embu aku yang nulis embu. Ngono ya, embu. Ya, tapi saya merasakannya ya. Mudah-mudahan menjadi baik. Saya nggak kayak gitu, komentar dosa bukan. Budia, saya pas etikaf itu saya kan tertidur sejenak. Kemudian saya bertemu dengan Rasul. Ya, oh, tenane rasa ngono, Bu. Biasa aja. Iya kan? Maka saya begini, udah saya enggak ngerti ya, tapi saya tahu dampak orang yang ditemani Rasul itu. Oh iya bagaimana? Satu, dia konsentrasi pada perintah, semua perintah dilaksanakan dengan baik. Dua, dia menyerahkan seluruh waktunya untuk kebaikan, termasuk hartanya. Saya bilang gitu. Apa katanya? Oh berarti itu bukan Rasul Bu. saya tak jane yang ngempet neng saya Bu. Ibu-ibu tuh nyuwun sewu, rada keduren ngono. Apane udah. Nah, jadi Ibu, ini ada kalimat untuk mengambil hikmah ya. Ada pelajaran, ada hikmah. Kan Al-Fatihah mengadakan begitu. Ketika diajari ihdinas siratal mustaqim, Allah memberikan 3 hal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdub ya, waladdallin. Jangan kamu bercerminlah pada orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ya, maka baca orang-orang yang dapat rahmat. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jelek, ada macam-macam ya, macam-macam. Dan perjalanan kehidupan sampai kekinian pun banyak orang-orang yang kemudian terlihat mendapatkan rahmat, yaitu dibukakan ya suasana yang mudah, yang senang, yang semangat dalam kebaikan. Jangan deket-deket atau mengambil pelajaran dari orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai itu? Yaitu orang yang tahu ayat, tahu perintah, tapi milih-milih. Itu yang disebut munafik amal. Jadi milih-milih. Nah aku tahu mending wae misalnya gitu ya, timbang maca Quran mending maca Al-Ikhlas ping 3 ngono-ngono kuwi ya. Senengane bonus-bonus kayak gitu ya. Nah itu artinya ya itu memang benar perintahnya. Nah tetapi dilakukan pada waktu apa? Seperti surah Al-Kahfi. Memang ada perintah, ada hadis mengatakan bacalah surat Al-Kahfi 10. Maksudnya dibaca 10 itu nek wis maca gen dilanjutke. Seperti nek khataman. Khataman itu kalau sudah sampai Anas mesti lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dibaca 5 ayat. Gen diteruske meneh. Maksudnya begitu ya. Jadi baca 10 itu maksudnya biar diteruskan. Ora apa-apa ning maca 10 sik. Gen kelingan. Malah mandek. Utang 100 ping pirang Jumat itu. Maka itu tadi bagian yang perlu kita pahami agar kita itu ketika kita berniat mencontoh, mencari orang yang baik, itu sama Allah itu ndelalah dicedak gitu. Tapi kalau di hati kita itu sudah ragu, aku pengen menunjukkan bahwa aku bisa sendiri, aku tidak perlu wah ribut ini temanku dan lain sebagainya ya.
keraguan itu yang menjadikan setan memalingkan kita ya pada hal-hal yang memang tidak diyakini. Alhamdulillah kita. Makanya ada ibu-ibu loh pengajian tak tanya, Bu lama nggak datang. Oh iya Bu Dia tahu nggak? Muridnya Bu Dia itu belum tentu baik semua loh, jawabannya gitu. Lah saya bilang lah apa ya rasa ngaji ya maksudnya itu biasa gitu. Loh tapi gini Bu Dia, memang di depan Bu Dia itu semua baik, di belakangnya belum tentu. Maksudnya apa coba? Kalimat kayak gitu tuh maksudnya apa? Aku ya meneng wae udah tambah geger yang pasar sisan buah. Lah aku tetapi saya seperti mendapatkan contoh Allah tuh ngasih tahu saya bahwa itu tadi ribet seperti itu ya. Jadi pada ukurannya itu tadi ukuran pengen baik supaya luwes kok kancane sudah itu ya. Ya kita misalnya misalnya qiraati ya, misalnya qiraati. Ada ibu-ibu itu yang ajar qiraati di luar diajari. Akhirnya masuk ke sini. Tebake sing ngajari kuwi padha jilite ya, jilid telu. Lho Mbak, misalnya enggak apa-apa Ibu ya, proses itu enggak apa-apa, santai aja gitu ya. Saya juga belum dapat syahadah lah Bu Aisyah enggak mau ya. Bu Aisyah Kak Liti itu pragernya Bu Aisyah ngetes aku rak gelem iki piye maksudnya. Nah, kata Bu Aisyah kan ya, kalau saya itu 6 tahun lebih muda dari Bu Aisyah ya, jadi dulu saya kenal Bu Aisyah itu cilik ya. Bu Aisyah wis lulus, saya lagi masuk kampus ya. Kowe iki konsentrasi mbek dakwahmu wae, sing nata Quran ben aku. Oke, ya. Nah sehingga saya sampaikan kalau ada ibu-ibu dia misalnya ini boleh enggak kita itu ini apa ujian itu, saya enggak ada urusannya dengan qiraat ya Bu. Saya memang sengaja misalkan diri, saya hanya membackup secara teknis agar itu kemudian bisa ini gitu ya, karena tadi banyak hal. Sudah saya sampaikan ya terakhir ini ya, saya itu tahun 2000 itu saya naik haji. Jeknom 30 piro saya naik haji. Kemudian di Rodo saya berdoa. Rabbana innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Nah, berdoa itu sebenarnya berhenti dulu. Lalu membayangkan orang-orang ya agar menyatu dengan hati kita. Itu saya tidak bisa membayangkan siapa-siapa. Saya itu meneng suwe. Loh, iki piye kok ajae ilang kabeh. Ajae koncone itu. Tapi saya kemudian seperti diperingatkan ya, seperti diberi hikmah, oh ternyata saya itu terlalu konsentrasi pada diri saya. Terlalu pede, terlalu konsentrasi pada diri saya, anak apa-apa engko gampang gini dan lain sebagainya. Ya. Maka sejak tahun 2000 itu saya merubah cara pandang saya. Yaitu apa? Bagaimana saya mendapatkan banyak pelajaran dari orang lain, sekalipun itu orang yang punya masalah, sekalipun itu orang biasa. Dan ternyata setelah begitu saya berkembang sangat pesat. Ya karena banyak sekali hikmah yang kemudian saya ambil. Ya tadi walaupun ya ada mbah-mbah belajar Quran. Anggetekan kene nih. Ora ketok ya Mbak, aku tukoke anu Bu, kacamata Bu. Tak tukoke tetep ra ketok, tapi ra iso maca. Oh ya, artinya macam-macam orang itu saya berbagai hal begitu ya. Itu saya banyak. Ternyata ini tuh sampai wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, terus kita itu untuk berkembang itu jadi Ibu, kita itu disuruh membuka hati kita dengan orang lain. Jangan sampai kita itu berpendapat aku pengen entuk kanca sing ayu, sing pinter, sing sugih, sing apian kuwi gur sithik. Gur sithik. Sing kaya ngono ki gur sithik ya kan. Nah, sehingga ternyata Ibu, siapa orang-orang yang kemudian bisa diambil hikmah adalah orang yang banyak diuji dan dia kemudian menjadi lebih baik dari ketika dia belum diuji itu baik. Orang yang sukanya seneng-seneng, kemana-mana senengannya happy-happy itu tidak punya hikmah. Jadi akan banyak menimbulkan masalah. Ya Ibu, begitu yang bisa kita sampaikan, ya kita kita pahami dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya kebaikan-kebaikan yang kita bisa agar Ramadan itu terasa ringan. Ya kancane wis ngomong,
Ya Allah, muga-muga aku dongake ya aku khatam ping 3 ngene suasana ya Allah, aku mau ngomong apa ngono ya. Sudah, tidak usah begitu-begitu ya. Nah, sehingga menjadi bagian. Besok itu ada Yaumul Ma'al Quran ya Bu ya, untuk baca Quran yang satu juz, apa namanya 30 juz itu. Nah, tapi saya kalau di Ramadan itu ngadakan juga acara Yaumul Ma'al Quran, tapi targetnya jenengan datang itu minimal 5 juz. Tidak membaca 1 juz. Karena itu yang disebut mukoyam Quran ya. Kita olahraga nganggo Quran. Nah, itu biasanya mukoyam Quran itu sehari. Ya, nanti ditutup sampai paginya. Tapi kalau sehari dapatnya 10 juz. Tak sah. Yo. Engko ndarai aku anggere ngeneke budhe lah ngomong-ngomong ngono ku tak kandhake. Nek sesuk itu dibagi ya, sak kelompok sak jus. Baru kuwi ketoke ana makan-makane bareng ketoke. Nek aku ora poso sedina 10 jus. Ora sah ngene. Wah aku jajal tak nyoba senengane ngono kuwi lho, senengane yang realistis. Realistis. Oke. Begitu Ibu, mudah-mudahan bermanfaat kita sampai kepada Ramadan dengan ikhlas, dengan kebahagiaan dan Allah akan mengubah kita. Monggo kita tutup dengan doa. Ila hadiniyah wa firidillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratin maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi. Wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.